Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Dewi dari kelas Manajemen 20B dengan NIM 1057211005620. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama tentang anggaran penjualan dan materi kedua tentang penetapan harga jual produk. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu periode tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Dalam proses penyusunan anggaran penjualan perusahaan, pihak penyusun anggaran sebaiknya menetapkan volume produk yang akan dijual dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan harga jual dari setiap produk yang akan dijual. Nah, untuk menetapkan volume produk dapat berdasarkan dua metode, yaitu metode pertumbuhan rata-rata dan metode Lask Square. Nah, yang pertama itu metode pertumbuhan rata-rata. Metode pertumbuhan rata-rata adalah persentase perubahan pertumbuhan pada sebuah variabel yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, merupakan suatu tingkat pertumbuhan mencakup jumlah nilai investasi, aset, atau bisnis meningkat selama periode tertentu. Nah, contohnya, pada tabel ini, pertumbuhan rata-rata pada metode ini contohnya pertumbuhan rata-rata misalkan volume penjualan selama 5 tahun belakangan ini. Nah, di sini terdapat tabel. Di sini untuk kolom tahun dan volume unit itu nilainya diambil dari soal itu sendiri. Nah, sedangkan untuk nilai dari volume yaitu selisih dari volume unit pada tahun 2018 dengan volume unit di 2017. Nah, di sini kita mendapatkan selisihnya itu 24.206. Nah, begitupun untuk perhitungan selanjutnya. Nah, sedangkan untuk mendapatkan nilai persentasenya itu kita nilai volume dibagi dengan volume unit. Di sini kita akan mendapatkan 11. Langsung saja kita masukkan 11%. Nah, begitupun dengan perhitungan selanjutnya ke bawah. Nah, untuk mendapatkan nilai dari pertumbuhan rata-rata dari volume dan persentase itu, di sini kita akan menjumlahkan seluruh dari volume pada tahun 2017 sampai tahun 2021. Nah, jumlah dari volume pada tahun 2017 sampai hingga 2021 itu mendapat 135.510. Nah, jika dibagi menjadi 4, kita akan mendapatkan 33.878. Sedangkan untuk mendapatkan persentase, untuk mendapatkan pertumbuhan rata-rata dari persentase ini, kita juga akan menjumlahkan persentase dari 2017 sampai 2021. Nah, di sini kita akan mendapatkan jumlahnya yaitu 50,9. Nah, jika 50,9 dibagi 4, kita membagi 4, kita akan mendapatkan 12.725%. Nah, ini adalah cara mendapatkan dengan metode pertumbuhan rata-rata. Nah, yang kedua, metode Lask Square.
Nah, pada metode ini biasanya digunakan pada ilmu statistik untuk membuat taksiran dari suatu tren tertentu. Seperti contoh pada tabel ini. Nah, untuk mendapatkan, nah kita hapus dulu ini. Kita kerja sebentar. Nah, untuk kolom pada kolom tahun dan tahun ke volume penjualan dan kolom X1 itu ini terdapat pada soal itu sendiri dan sudah ditentukan pada soal itu sendiri, pada perusahaan itu sendiri, sudah ditentukan oleh perusahaan itu sendiri. Sedangkan nilai dari untuk mendapatkan nilai dari X1 kali Y1 itu kita akan mengalihkan dari nilai dari X1 dikali dengan nilai dari volume penjualan. Nah, di sini kita akan mendapatkan 2 dikali 225.000 itu kita akan mendapatkan min 450.000. Di sini kita dalam kurung 450.000. Begitupun perhitungan selanjutnya ke bawah. Nah, sedangkan untuk mendapatkan nilai dari X1 pangkat 2, yaitu kita tinggal mempangkat duakan nilai dari X1 ini, atau mengalihkan nilai dari X1 ini. Misalkan untuk nilai yang pertama ini, nilai dari X1 pangkat 2 yaitu min 2 dikali dengan min 2. Sama dengan kita akan mendapatkan di sini nilai sebesar 4. Baik, sedangkan untuk total di sini kita akan cara menghitungnya itu kita tinggal menjumlahkan dari misalkan pada volume penjualan. Di sini kita tinggal menjumlahkan seluruh nilai volume penjualan dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Maka kita akan mendapatkan nilai sebesar 1.414.323.000. Begitupun dengan selanjutnya. Begitupun dengan kepada kolom X1 kali Y1 dan X1 pangkat 2. Kita sisa menjumlahkan keseluruhan ke bawah. Nah, dari sini kita akan mendapatkan penjualan tahunan sebesar 42. Kita akan mengetahui penjualan tahunan sebesar 42.998,5. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu penetapan harga jual produk. Nah, di sini kita akan membahas tentang dua metode, yaitu metode laba maksimal dan metode tingkat pengembalian atas modal. Nah, yang pertama itu ada tentang metode laba maksimal. Nah, metode laba maksimal adalah metode yang dipakai perusahaan dalam memilih tingkat output yang dihasilkan untuk memaksimalkan laba. Pemilihan tingkat output laba maksimum juga akan menentukan kombinasi input-input yang akan digunakan untuk produksi. Nah, langsung saja kita masuk pada contoh yang ada di sini. Ini adalah salah satu contoh dari metode laba maksimal. Nah, di sini pada contoh PT 5 Pilar memproduksi barang dengan kapasitas sebesar 140.000 unit per tahun. Jumlah biaya tetap yang dikeluarkan untuk menghasilkan seluruh produk sebesar 300 juta, sedangkan biaya variabel yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut sebesar 7.000 per unit, dan manajemen perusahaan mempertimbangkan harga jual produk tersebut untuk mendapatkan laba usaha optimal
Dan selanjutnya itu bagian pemasaran perusahaan memperkirakan perubahan harga jual produk sehingga bagian pemasaran membuat taksiran sebagai berikut. Nah, ini adalah taksiran dari perusahaan, dari pemasaran perusahaan untuk harga dan volumenya sudah ditentukan oleh perusahaan. Ini adalah salah satu taksiran perusahaan untuk harga dan volume. Nah, berdasarkan prediksi tersebut perusahaan, maka akan menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Sama seperti yang kita ketahui pada slide sebelumnya itu, untuk harga dan volume itu sudah ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri, sudah diprediksi oleh perusahaan itu sendiri. Nah, sedangkan untuk nilai, sedangkan untuk mendapatkan nilai ini, yaitu kita mengalihkan antara harga dengan volume. Nah, untuk harga dikali volume yaitu 20.000 dikali 20.000 sama dengan kita akan mendapatkan 400 juta. Nah, begitupun selanjutnya ke bawah, untuk perhitungan selanjutnya ke bawah. Nah, untuk mendapatkan nilai dari variabel, untuk mendapatkan nilai dari variabel itu biaya per unit dikali dengan volume. Sama yang seperti yang kita ketahui, biaya per unit itu yaitu 7.000. 7.000 biaya per unit dikali volume, yaitu 7.000 dikali 20.000. Di sini kita akan mendapatkan 140 juta. 140 juta dari 20.000 dikali 7.000. Nah, untuk di sini, untuk pada kolom biaya tetap itu sebesar 300 juta, di sini kita mendapatkan dari soal itu sendiri, karena sudah ditentukan dari soal itu sendiri. Nah, ini di sini 300 juta. Baik, selanjutnya untuk mendapatkan nilai dari laba atau rugi, untuk mengetahui laba atau rugi, yaitu kita tinggal mengurangkan antara nilai dikurang variabel dan dikurang biaya tetap. Misalkan pada baris pertama ini 400 juta dikurang 140 juta dikurang 300 juta. Di sini kita akan mendapatkan jumlah min 40 juta. Berarti kita di sini mengalami kerugian sebesar 40 juta rupiah. Begitupun dengan selanjutnya. Nah, jika kita melihat dari hasil dari perhitungan ini, melihat dari laba rugi perhitungan ini, perusahaan akan mengambil tawaran keempat, yaitu mendapatkan laba sebesar 260 juta karena di antara laba yang paling maksimal itu terdapat pada baris keempat, yaitu sebesar 260 juta rupiah. Baik, untuk metode selanjutnya yaitu metode tingkat pengembalian atas modal. Baik, di sini contoh, misalkan langsung saja kita masuk pada contoh, yaitu PT Prima Niaga Produsen Pemanas Air Listrik. Total modal yang diperlukan perusahaan sebesar 500 juta, dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan sebesar 20%, volume penjualan diperkirakan sebesar 50.000 unit per produk. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk sebesar
320 juta berdasarkan tingkat pengembalian yang diinvestasi atas modal tersebut, maka harga jual per unit sebesar untuk mendapatkan harga jual, kita akan memakai rumus seperti yang ada di layar ini, di PowerPoint ini, yaitu harga jual sama dengan total biaya ditambah dalam kurung tingkat pengembalian modal dikali modal dibagi penjualan. Di sini kita akan mendapatkan harga jual sebesar 8.400 per unit. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.